Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu uraian gramatika Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Pertama, saya sapa dulu Ustadz Hazrizal Al-Hasani sebagai pendiri. Berikut penyusun gramatika Al-Quran Al-Hasani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh untuk semua yang ada di Jemaah Al-Hasani. Ya, alhamdulillah. Semoga sehat selalu dan Amin. panjang umur. Semua kita sehat ya. Amin untuk seluruhnya. Kepada Bapak Julius Kamal, Assalamualaikum. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap nggih? Siap. Ya. Sampailah saatnya kita pada acara inti, yaitu uraian gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani yang akan dibawakan oleh Bapak Julius Kamal, yang pada pagi hari ini akan membahas Al-Imran ayat 60 sebagai pendamping Bapak Ustadz Hazrizal Al-Hasani. Untuk itu kepada beliau Bapak Ustadz Hazrizal Al-Hasani sebagai pembuka acara inti, waktu kami persilahkan. Syukran Bu Marani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadilu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatun nabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita semuanya, sehingga kita dapat hadir bersama-sama kembali di Zoom yang sama-sama kita cinta ini. Karena kita akan membahas Al-Quran. Kita bersyukur atas nikmat Islam ini yang Allah berikan begitu kita lahir ke muka bumi. Satu-satunya agama yang Allah ridai. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur, sehingga dengan panjang umur ini punya kesempatan kita untuk menambah bekal kita dalam bertemu dengan Allah nanti. Kemudian kita diberikan oleh Allah nikmat sehat badan, sehingga kita bisa berjalan dengan sangat baik sekali. Salawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panutan kita, role model kita. Beliau telah membawa manusia yang dari jahiliyah pada kondisi yang terang benderang, yang tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sekarang sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kita berharap kelak nanti di yaumul hisab bertemu dengan beliau, dan beliau juga mengakui kita sebagai umatnya. Ini umatku, ini umatku, ini umatku, sambil menunjuk kepada kita semuanya dan memanggil kita berbarengan bersama-sama kita menuju telaga Al-Kautsar yang hanya diberikan kepada Rasulullah, dan setelah itu kita sama-sama memasukin surganya Allah. Dan kita juga berharap nanti berdiri tetangga dengan Rasulullah surga. Dan sekali lagi, apa modal kita? Apa setinggi itu cita-cita kita? Setinggi itu visi kita? Insya Allah. Modal kita mencintai Al-Quran. Nah, Nabi bersabda, orang nanti di akhirat sana, di yaumul kiamat ataupun di surga nanti bersama orang-orang yang dicintainya. Begitu juga di neraka, dia bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Dan siapa dia bergaul di dunia ini? Senang dengan orang-orang bintang film, artis, dia ketemu di artis. Mana tempatnya? Ya mungkin nggak tahu kita. Tapi kalau orang senang dengan Nabi, suka dengan para ulama, maka di surga juga dengan Nabi dan para ulama. Alhamdulillah, modal kita sekali lagi adalah mencintai Quran. Bukti kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, pagi ini kita akan membahas surat Ali Imran ayat 60
Alhamdulillah pagi ini kita didampingi oleh Pak Julius Kamal. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Julius Kamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pagi ini rapi sekali Pak Julius Kamal. Saya lihat. Sangat rapi pagi ini. Siap. Kayaknya siap betul kayaknya. Ya. Siap, Ustaz. Di mana posisi sekarang? Di rumah apa di Banjarmasin? Di rumah, Ustaz. Oh, di rumah ya. Kita Banjarmasin. Iya. Alhamdulillah. Udah siap kayaknya Pak Julius ya? Alhamdulillah siap, Ustaz. Pak Julius sebelum masuk Al-Sani pernah belajar tempat lain? Pernah 2 minggu, Ustaz. Di mana? Dulu pernah di LBIQ karena ya pesertanya muda-muda, kencang semua. Kita lemot, jadi berhenti. Oh, alhamdulillah. Mudah-mudah semuanya ya. Ya mudah-mudah. Di sini tua-tua semua. Oke. Di sini misalnya tua-tua semua ya. Pesaingnya sebaya. Oh ya, jadi betah ya. Memang kita peserta kita banyak tua, Pak. Ya memang itulah kita ya. Kita menampung yang tua. Pokoknya siapapun yang ingin belajar, kita nggak pernah usia. Baik Pak Julius Kamal, sudah siap ayat Al-Imran ayat 60 ya. Iya siap, Ustaz. Berapa lama latihannya Pak Julius Kamal? Latihannya cukup lama, Ustaz. 1 bulan kepentok-pentok, Ustaz. Pentok-pentok. Iya. Terus sekarang nggak pentok lagi kan? Alhamdulillah. Terakhirnya dapat kata kunci. Apa itu kata kuncinya? Kata kuncinya waktu itu saya belajar huruf sia hanya dapat 9. 9 itu 9 kaidah huruf sia. Ternyata Ustadz bilang minggu kemarin huruf sia itu banyak sebenarnya, tapi yang masuk dalam materi cuma 9. Maka ini lagi timbul lagi gairahnya, Ustadz. Penasarannya. Ya. Penasarannya ada. Oke. Kalau itu silakan Pak Julius Kamal untuk presentasikan ayat surah Al-Imran ayat 60. Silakan Pak. Baik, Ustadz. Yes. Baik, Ustadz, saya sapa dulu peserta Zoom semuanya, Ustadz ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Buya Asrizal Al-Hasani selaku penemu, pendiri, pembina, dan pembimbing metode gramatikal Al-Hasani. Kemudian Bu Nel sebagai pembimbing, Pak Joko sebagai pembimbing, dan para senior lainnya. Kemudian juga kepada yang kami muliakan para peserta Zoom pada pagi hari ini. Dan pertama-tama kita sebelum kita memulai, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam kita ucapkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, pagi hari ini kami akan menguraikan surat Ali Imran ayat 60. Ayat ini kami bagi menjadi 9 penggalan. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Saya ulangi. Al-haqqu rabbika fala takum minal mumtarin. Penggalan pertama, al-haqqu adalah kata benda bercirikan awalan alif lam. Akar katanya haqqu terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 106. Kata yang dicari haqqun. Haqqun diawali huruf alif lam, tanwinnya hilang, maka menjadi haqqa, haqqu. Polanya fa'lun. Haqqun artinya kebenaran. Penggalan kedua, min. Min adalah huruf bermakna, huruf jar, artinya dari.
Penggalan ketiga, rabbika. Rabbika adalah kata benda majemuk, terdiri dari kata rabbi dan kata ka, kata ganti ka. Rabbi, akar katanya rabba. Rabba menjadi rabbi karena diawali huruf jar. Huruf jar adalah huruf yang mengkasrahkan huruf terakhir kata benda. Rabbi menjadi rabbun karena diawali Rabbi menjadi rabbun. Ka adalah kata ganti artinya kamu. Polanya fa'lun. Kata yang dicari rabbun artinya Tuhan. Jadi rabbika artinya Tuhan engkau. Penggalan keempat, fa. Fa adalah huruf bermakna artinya maka. Penggalan kelima, la. La huruf bermakna artinya janganlah. Penggalan ketujuh, takun. Takun adalah KKSAD dengan ciri berawalan ta. Takun asal katanya takunu. Takunu menjadi takun karena takun diawali huruf la yang mensukunkan huruf akhir KKSHD sehingga menjadikan dua huruf berharokat sukun waw dan nun. Dalam gramatikal Al-Hasani tidak boleh dua huruf berharokat sukun yang berdampingan. Maka salah satunya melebur atau menghilang. Sesuai dengan sifat huruf sia, maka huruf waw sukun menghilang. Pelakunya anta. Akar katanya takunu, asal katanya KKSAD pada pelaku anta. Takunu setelah dibuang huruf KKSAD-nya menjadi takun. Maaf, takunu setelah dibuang huruf KKSAD-nya menjadi kunu. Kunu dipatahkan semua menjadi kawana. Akar katanya kawana. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus 386. Sesuai dengan kaidah huruf sia, kaidah huruf sia 5, kawana bila kawana menjadi kana. Kemudian huruf kawana kembali menjadi huruf akar kata asli. Kemudian kaidah huruf sia 2 di mana waw dan ya di tengah berubah menjadi alif, maka akar katanya kembali menjadi kana. Polanya fa'lun, artinya engkau menjadi. Penggalan ke-8, min. Min adalah huruf bermakna, artinya dari. Penggalan 9, al-mumtarina. Al-mumtarina adalah kata benda bercirikan alif lam. Ciri pelaku aktifnya adalah awalan mu dan ra yang berharokat sukun pada akar kata kedua. Ya sukunna menunjukkan jamak. Untuk mencari akar kata setelah dibuang, ciri kata benda alif lam, ciri kata huruf yang membentuk pola mu dan ta,
Kemudian yang membentuk pola jamak ia sukun nun, maka tinggal mim sukun ra, artinya berpola sukun harkat. Pola sukun harkat di dalam dengan mengambil kias dari kaidah huruf sia 7 yang asalnya diperuntukkan untuk KKSAD, kita terapkan pada KBPA, kata benda pelaku aktif, dengan dasar pemikiran kata benda berasal dari kata kerja. Jadi bila terdapat huruf sukun harkat, maka tambahkan huruf sia di belakangnya dengan sistem try and learn. Setelah dicari dengan try and learn, di kamus M. Yunus ditemukan pola kata, akar kata maraya. Jadi akar katanya adalah maraya. Polanya, pola kata kerja ifta'ala, pola kata bendanya mufta'ilun. Kata yang dicari sesuai akar kata maraya, sesuai dengan juga pola ifta'ala adalah imtaraya yang artinya bimbang. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 418. Jadi al-mumtariyah artinya orang yang ragu-ragu. Arti keseluruhan dari ayat Ali Imran 60 adalah kebenaran itu datang dari Tuhan engkau, maka janganlah engkau menjadi orang yang ragu-ragu. Selesai. Alhamdulillah. Selesai juga ya Pak Idrisa. Agak sasak nggak Pak Idris? Sama. Membagi jalannya Pak Ustaz. Ini yang mentok-mentok itu Ustaz. Tapi lancar. Nggak masalah. Kalau begini aja mantap. Baik Bapak Ibu semuanya udah mantap walaupun sedikit tadi agak tapi lancar kan ya. Biasa. Proses. It's process. Baik Bapak Ibu, saya tambahkan aja karena gramatikalnya sudah diuraikan tadi, saya hanya bicara tentang konteksnya ya. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika. Al-haqqu kebenaran. Yang hak itu ya. Yang hak min rabbika, hanya dari Tuhan saja. Jadi kita nggak berhak mengatakan benar. Kalau kita benar, itu datang dari Allah. Kalau kita salah, ya salah sendiri ya. Jadi al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu datang dari Tuhan. Dari Tuhan Allah. Dari Allah sendiri datang. Nah kalau Bapak Ibu berbuat kebenaran, yakinlah itu dari Allah semuanya. Kita dapat tuntunan, dapat hidayah. Ya. Namanya orang yang sampai saat ini masih berbuat kesalahan. Kesalahan dalam berbisnis, kesalahan dalam bersikap, kesalahan dalam banyak hal. Jadi kita kalau benar, nah ukurannya Allah, bukan kita. Kalau ukuran manusia ya kita benar mungkin. Ukuran sosial bisa benar, tapi ukuran Allah belum itu. Ukuran hak, apalagi hak dikaitkan dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia kita boleh ngapain aja. Keluar pun kita buka aurat boleh. Kata hak asasi manusia, hak kita. Tapi kata Allah nggak boleh, tutup aurat kita. Jadi al-haqqu min rabbika. Yang hak itu standarnya Allah. Bisa aja orang nggak sholat, nggak apa-apa, kan haknya dia nggak sholat. Nah, menurut hak asasi manusia. Tapi menurut Allah Pak, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah pada. Jadi al-haqqu min rabbika. Yang hak itu ukurannya Allah. Nah, kalau kita tahu ukurannya apa? Allah Al-Quran lagi. Lagi-lagi kita kembali ke Al-Quran. Kalau kita nggak baca Quran, kita nggak tahu yang hak dan mana yang batil. Kan jelas kata Allah, wala talbisul haqqa bil batili. Jangan kamu campur adukan yang hak dan yang batil. Nggak boleh campur aduk. Ngaji juga pas keluar buka aurat. Ngaji juga bapak-bapak habis itu judi, nggak boleh campur. Ngaji nggak boleh, tinggalkan semua itu. Perbuatan maksiat tinggalkan. Ngaji juga malah berbuat maksiat yang lain malah. Jadi nggak boleh ya. Al-haqqu min rabbika. Fala takum minal muntarin. Maka janganlah engkau minal muntarin itu orang yang ragu-ragu. Ini benar apa enggak nih? Baca Quran benar enggak? Benar enggak mudah Quran ini ya? Jangan pernah ragu. Kata Allah sholat, ya enggak sholat ya.
Benar nggak perintah Allah salat? Pas berzakat lagi, benar nggak perintah Allah zakat? Kita kaya misalnya, mampu kita beli. Benar nggak ini ya? Nah, jangan pernah ragu. Fala takum minal mumtarid. Janganlah kita menjadi orang yang pernah ragu. Kalau sudah berniat, berazam untuk melakukan sebuah kebaikan, go, jalan. Jangan pernah ragu. Jadi Bapak-Bapak Ibu, di depan sudah jelaskan, Jalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jalikal kitab, ini Al-Quran kitab la raiba fihi. Tidak ada keraguan sedikit pun di situ. Banyak ayat yang seperti ini. Tidak ada yang bengkok dalam Al-Quran, tidak ada yang salah, tidak ada yang ragu. Jadi kita nggak akan pernah ragu dengan Al-Quran ini. Nah, jadi fala takum minal mumtarid. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Ya, kalau kita udah baca Quran, kita anggap benar, kita amalkan, udah go, jalan aja. Bagaimana kita orang itu urusan orang. Saya banyak dikatakan pada saat saya menerjemahkan Quran, pada saat menelusuri Quran kepada peserta, apa kata orang? Nggak mungkin tuh. Masa sih akuntan mengajarkan Quran? Ya, nggak salah. Namanya Al-Quran milik bapak-bapak ibunya, kan enggak. Al-Quran milik manusia. Al-Quran dah hudan linnas, itu bagi manusia. Jadi siapapun manusia, dia boleh buka Quran. Banyak orang yang baca Quran jadi mu'alaf. Saya yang paling terkenal Profesor Jeffrey Lang. Pada dia seorang ateis, buka Quran, dia? Akhirnya dia masuk Islam. Jadi yang benar datang dari Allah. Jangan pernah ragu ya. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarid. Yang menarik kita. Kalau kita sudah berbuat, sudah beramal sesuai dengan Quran, udah, jangan ragu. Apapun hasilnya, serahkan kepada Allah. Allah yang akan memutuskan nanti. Nah, Allah yang menetapkan satu ketentuan, Allah yang akan mengadili kita nanti. Kita jalan terus ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang ada di sini tetap istiqomah dengan Quran. Bapak punya waktu, silakan. Bapak masih aktif, bisanya malam, tetap malam. Bapak yang sudah pensiun bisa siang malam, lakukan itu. Terutama bapak-bapak yang sudah pensiun, bersyukur, sangat bersyukur kita punya kegiatan kita. Pagi Quran, siang Quran, malam Quran. Berbanyak kegiatan Quran, nggak ada kelas, latihan sendiri. Jangan pernah ragu. Ya, jadi kalau kita banyak waktu kita tetap ke Al-Quran. Kalau perlu isi waktu kita semua dengan Quran untuk menutup kekurangan kita masa lalu kita, untuk menutup masa lalu kita yang mungkin kita belum pernah membahas Quran. Mungkin baru sebulan yang lalu kita sadar untuk kena diajak teman. Baru sadar sekarang membahas Quran. Ya nggak apa-apa. Ke depan kita nggak mau lagi lalai. Nah, berarti Bapak Ibu sudah diberikan oleh Allah satu kebenaran. Al-haqqu min rabbika. Kalau Bapak Ibu benar sekarang, yakin itu bersama Allah. Kenapa? Kebenaran itu dititip oleh Allah kepada sanubari kita. Sekali lagi kita bersyukur, kita diberikan oleh Allah, dihadapkan sebuah kondisi yang mana kita pada saat akhir hayat kita bergelut dengan Al-Quran. Kalamullah. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik manusia di mata Allah adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Yang selama ini kita nggak tahu. Baru saat ini kita tahu baru. Kata Allah, man arada yatakallamu ma'allahi falyaqra'il Quran. Karena siapa ingin baca, ingin ngomong sama aku, kata Allah, ingin ngobrol, ingin berbincang-bincang sama aku, ingin ngobrol, ingin curhat sama aku, kata Allah, Pak, falyaqra'il Quran. Bacalah Quran itu. Rasa kita ngobrol sama Allah. Jangan ragu lagi. Baik, Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan Pak Idris Kamal. Mudah-mudahan inilah langkah awal kita dalam mentadaburi Al-Quran lebih dalam. Jangan pernah kata lelah untuk Al-Quran. Jangan pernah kata negatif apapun. Jangan pernah merasa bosan. Jangan pernah merasa lelah. Jangan pernah mengata susah. Tadi mungkin sedikit teman-teman. Jangan pernah. Oh itu biasa. Jalan terus. Nggak akan ada masalah. Orang all beginning are difficult. Setiap permulaan itu sulit. Saya juga lebih dari Bapak dulu. Tertatih-tatih, jungkit balik. Sekarang jungkit balik, ibarat betinju itu jatuh. Kita dipukul lagi sama orang. Udah tertatih-tatih, kita ragu, kita dihantam lagi oleh orang. Apaan tuh? Nggak mungkin. Saya tahu tuh siapa dia. Belakangnya saya tahu tuh. Dulu dia saya tahu apa isi kantongnya. Siapa betul Pak Rizal itu saya tahu kok. Nggak mungkin dia bisa ngajak Quran. Jalan terus. Jangan pernah ragu. Nggak pernah ragu saya. Nggak akan pernah saya menoleh ke belakang. Belakang masa lalu. Biarkanlah. Kita tetap ke depan. Jadi, fala takum minal mumtarid. Jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu dengan sebuah kebenaran. Orang dulu
untuk menetapkan ini sampai nyawa pun mereka serahkan. Mereka nggak pernah ragu. Para sahabat nggak akan pernah ragu bagaimana kebenaran Nabi Muhammad SAW dan kebenaran Islam. Sampai nyawanya pun mereka gadaikan. Mereka serahkan. Nah, kita belum sampai ke sana ya. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Dan kita berharap kelak nanti di Omel Isyaf ya, kita bersama-sama kembali. Mungkin kita di Zoom ini nggak sempat ketemu di udara, nggak sempat ketemu di darat. Insya Allah, kalau kita istiqamah sampai akhir hayat kita tetap dengan Quran, kita akan jumpa kembali bersama-sama nanti di bawah naungan Al-Quran. Iqra'ul Quran. Fainahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Baca Quran itu, tadabburi Quran itu, pada satu saat nanti pada saat hari kiamat, dia akan datang. Fainahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Dia akan menolong kita. Seorang penolong yang nggak pernah gagal dalam menolong apa yang ditolong. Insyaallah, Al-Quran akan pernah mengecewakan kita. Jangan pernah kecewa dengan Quran. Apapun hasilnya, jangan pernah kecewa. Jangan pernah bosan, dan pernah apapun yang negatif. Demikian, mohon maaf, benar. Sekali lagi datang dari Allah. Yang salah, saya pribadi sendiri yang kena daif, masih menuntut ilmu. Itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada Bu Maharani sebagai moderator, kami persilahkan. Dan ada beberapa orang yang baru, saya lihat Bu Maharani, ada Bu Fitri Yeti. Nanti siapa Bu Maharani ya? Baik, terima kasih Ustadz. Pertama saya ingin ucapkan selamat kepada Bapak Julius Kamal. Selamat Bapak. Terima kasih Bu. Masya Allah Mumtaz, jangan kapok untuk tampil lagi. Iya. Demikian pelajaran gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran daripada itu hingga bisa dijadikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Untuk Amin. acara